Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Selamat datang bagi kalian yang belum pernah ke channel saya. Silakan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa tonton video ini mulai dari awal sampai akhir biar kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Ya, baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Untuk video ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar peta dan pemetaan, ya, dasar-dasar peta dan pemetaan. Baik, saya akan mulai videonya. Ya, prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan, ya. Oke, ilmu yang mempelajari ya tentang pemetaan, ya, peta dan pemetaan, namanya adalah ilmu kartografi, namanya, ya, ilmu kartografi. Ini merupakan cabang ilmu geografi yang termasuk dalam golongan ruang lingkup geografi keterampilan yang butuh keterampilan, ya. Selain kartografi, yang butuh keterampilan itu adalah SIG dan penginderaan jauh, ya. Kartografi, SIG atau sistem informasi geografi, dan penginderaan jauh. Nah, tiga-tiganya nanti kita bahas di bab yang kedua ini, ya. Jadi nanti videonya saya bagi jadi beberapa bagian nanti. Baik. Nah, ini ada pengantar, ya, pengantar. Bandingkan antara yang gambar, ya, sebelah kiri ini dan kalimat di sebelah kanannya. Lebih mudah yang mana? Nah, ya, pakai gambar atau dengan kata-kata atau kalimat, gitu, ya. Kalau misalnya kalian pernah ditanya oleh seseorang, ya, atau kalian tanya jalan misalnya, lebih mudah mana? Antara pakai kalimat dengan kata-kata perkataan atau pakai gambar, ya. Misalnya kalian tanya ke seseorang, tanya jalan ini misalnya, atau rumahnya si itu misalnya. Kemudian orang itu jawab bla 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 bla, kalian tidak ngerti. Gara-gara nyasar enggak? Atau malah bingung, kan begitu. Tentu lebih mudah kalau kita pakai gambar, gitu loh, ya, gambar. Walaupun gambarnya itu sederhana, ya, lebih mudah kita pakai gambar. Makanya ya kita tidak asing ya kalau dalam HP kita ini tersedia Google Map, gitu kan. Karena lebih mudah, ya, daripada kita tanya orang. Walaupun ya Google Map ini akurasinya kadang ya salah sedikit, gitu, ya. Tapi lebih mudah daripada kita itu tidak menggunakan gambar, gitu, ya. Tentu. Berikutnya, nah, peta itu banyak manfaatnya, ya. Salah satunya adalah ini, untuk mengetahui daerah permukiman manakah yang rawan banjir. Ya, kita bisa tahu dari mananya kira-kira. Ya dari ketinggiannya, kan begitu. Tingkat ketinggian perumahan penduduk atau permukiman penduduk terhadap daerah lain. Kalau misalnya daerahnya itu lebih rendah daripada daerah yang lain, maka pasti tingkat rawan banjirnya lebih tinggi daripada yang
daerahnya itu tinggi, kan begitu. Bisa diketahui dari warnanya, ya, warna peta. Kalau dalam peta itu kan, kalau pegunungan itu warnanya lain dengan daerah yang lebih rendah, kan begitu. Itu kemudian di manakah lokasi yang akan tergenang air, kita juga bisa tahu. Misalnya saja, oh itu daerah rawa, nah pasti itu tergenang air. Atau daerah datar rendah, nah itu pasti lebih tinggi tingkat kemungkinan tergenang air, kan begitu. Kita bisa tahu lewat peta, ya. Tentunya peta yang sesuai persyaratan. Nah, bagaimana dengan hakikat, fungsi, dan manfaatnya? Ya. Hakikatnya, peta itu sebagai bentuk bahasa komunikasi saja, ya. Kalau dulu tidak ada HP, tidak ada Google Map, ya, kita kan tanya ke orang, kan begitu. Kalau misalnya mau mencari alamat, ya, ya kayak lagunya itu Ayu Ting Ting itu, kesana kemari mencari alamat, kan begitu. Tidak nemu-nemu, ya karena tidak pakai Google Map, kan begitu, ya, tidak pakai Google Map. Sehingga dengan peta, maka bahasa komunikasi untuk mencari lokasi itu dipermudah dengan menggunakan peta daripada harus menggunakan kalimat secara verbal, ya. Karena kemungkinan orang itu mungkin pendengarannya atau tingkat pemahamannya yang kurang, sehingga dikasih tahu alamatnya ini dengan berbicara seperti itu, ya, mungkin orangnya tidak dengar atau logatnya yang kita tidak mengerti, gitu, sehingga tidak mudah untuk mencerna perkataan seseorang ketika kita tanya alamat dengan dibandingkan menggunakan peta, terutama peta digital seperti sekarang, ya. Itu jadi hanya bahasa komunikasi, ya. Nah, kemudian fungsi, ya, mengenai fungsi peta, ya, ini sebagai media, ya, media, bentuk, ukuran, dan lokasi. Media ini merupakan suatu yang diperkecil, peta ini, ya, dari bentuk, ukuran, dan lokasi yang istilahnya itu diperkecil. Ini fungsinya. Dari wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi, kemudian diperkecil dalam sebuah lembaran kertas. Nah, medianya bisa macam-macam, ya. Media ini bisa kertas, bisa media digital, ya, seperti Google Map, kemudian bisa melalui ukiran, ya. Nanti bentuk-bentuk peta ada. Ukiran itu misalnya peta timbul, ya kan, itu media. Nah, bentuk yang tadinya bentuknya itu besar-besar, ya, misalnya seperti gunung, di dalam peta cukup diberi simbol saja jadi kecil, kan gitu. Gunung jadi segitiga, kan gitu. Itu fungsinya. Intinya ini untuk menyederhanakan, bentuk. Jadi gunung itu dikasih simbol segitiga, gitu, ya. Kemudian ukuran itu juga diperkecil pakai skala, ya. Ini fungsinya, fungsi peta itu. Jadi ukurannya bisa disederhanakan atau diperkecil, ya. Ya, seukuran sesuai yang kita butuhkan, ya. Dan lokasi ini bisa disederhanakan, ya, lewat peta, ya. Yang lokasinya itu kalau di
permukaan bumi, lokasinya itu mungkin terpencil ya, terpencil atau sulit ditemukan. Kalau pakai peta ya, itu menjadi mudah ditemukan. Nah, ya, karena apa? Peta itu kan ngelihatnya kan dari atas, dari foto satelit awal mulanya kan begitu. Sehingga kalau dilihat dari atas, ya semuanya akan terlihat mudah sekali untuk menemukan suatu lokasi, walaupun lokasinya itu terpencil, ya terpencil itu. Kemudian manfaatnya, apa kira-kira manfaatnya? Ya kalian sering menggunakan kan peta itu. Kalau misalnya mau cari alamat, ya itu manfaatnya. Gunanya adalah untuk mencari alamat ya. Untuk mengetahui suatu letak lokasi ya, letak lokasi suatu objek di permukaan bumi, itu manfaatnya ya. Kita lanjutkan. Oke, ini kenapa dalam kartu undangan sering dilampirkan dena lokasi atau peta sederhana? Ya karena lebih mudah daripada harus ditulis pakai kalimat. Karena undangannya itu kan kecil tuh. Undangan itu kan kecil, undangan pernikahan kan kecil tuh. Kalau ditulis pakai kalimat kan ya panjang nantinya. Malah bukan kayak undangan, kalau kayak ini, kayak makalah malah kan begitu. Jadi lebih mudah pakai peta gitu ya. Atau istilahnya dena lokasi lah, ya dena lokasi. Tapi dena ini tidak sama dengan peta ya, tidak sama dengan peta yang kita maksud ya. Ini. Kemudian kenapa pada saat menunjukkan suatu lokasi kita sering menggambarkan dengan coretan-coretan gambar pada papan tulis, kertas ataupun mungkin di permukaan tanah, supaya lebih mudah ya, daripada hanya berucap saja, didengarkan mungkin yang dengarkan tidak ngerti gitu kan. Kalau digambarkan, wah ini lokasinya di sini, jalannya ke sini kan begitu, lebih paham. Jadi secara umum peta itu merupakan bahasa gambar atau visual ini akan lebih mudah dipahami ya. Itu. Oke, kita masuk ke pengertian peta. Apa itu pengertian peta? Wah ini ada banyak ya, ada banyak pengertian peta. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada keterkaitannya atau ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, ya. Kemudian menurut Aryono Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar, sama ya, melalui sistem proyeksi. Nah, untuk proyeksi kita akan belajar di kelas 12 ya. Berikutnya, menurut Erwin Reis, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil, seperti kenampakannya kalau dilihat vertikal dari atas ya. Dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Ini peta. Kemudian menurut Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian dan kondisi lingkungan. Data kondisi lingkungan merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan ya. Perlu diketahui ya, Bako Surtanal ini merupakan badan yang resmi membuat peta, badan resmi pemerintah yang khusus membuat peta ya. Sekarang badan itu sudah berubah nama, namanya adalah BIK, Badan
informasi geospasial, ya, BIG. Kemudian pengertian peta berikutnya, ya ini ya. Ini peta secara bahasa ya. Peta atau map berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa. Artinya taplak atau kain penutup meja. Nah ini. Kesimpulannya, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi. Ya, ini sangat sederhana sekali ini. Tapi kesimpulan yang lebih panjang ya, gambaran permukaan bumi yang diperkecil ya, menggunakan skala. Nah, oke. Gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala. Tuh. Baik, kita masuk ke macam-macam peta. Nah, ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian perlu punya peta, ya. Kalian perlu punya peta atau paling enggak atlas lah gitu ya. Kumpulan-kumpulan peta. Kalau kalian tidak punya ya kalian bisa beli, ya. Beli atau pinjam atlas gitu ya, atau beli atlas biar tahu itu apa itu peta ya. Baik, macam-macam peta. 1. Berdasarkan isi data yang disajikan. A. Ada peta umum. Apa itu? Peta umum yaitu peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia, serta menggambarkan keadaan relief permukaan bumi yang dipetakan. Ini peta umum ya. Ya seperti yang kalian lihat di atlas itu namanya peta umum ya. Atlas itu namanya peta umum. Peta umum dibagi menjadi 3. 1. Peta topografi. 2. Peta korografi. 3. Peta dunia. Nah ini ya, topografi itu berarti peta apa? Peta ketinggian atau peta relief, peta ketinggian tempat, peta relief ya. Kemudian peta korografi ya, peta yang dipecah-pecah dalam bagian-bagian tertentu, misalnya menjadi negara, menjadi provinsi, menjadi apa lebih kecil lagi, misalnya peta kabupaten, dan lain-lain ya. Itu namanya peta korografi. Yang ketiga peta dunia. Dunia berarti KB, semuanya dipetakan ya. Itu peta dunia. B. Peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu, khusus. Misal peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, peta persebaran tambang ya, peta persebaran corona, kan betul, yang lagi viral. Atau peta apa namanya, peta lain-lain ya. Pokoknya yang ada temanya itu namanya peta tematik ya. Kalian bisa sebutkan sendiri satu persatu ya. Pokoknya kalau ada temanya atau unsur tema tertentu itu namanya peta tematik ya. Seperti itu. Oke. Yang kedua berdasarkan sumber datanya ya. Ada 2 macam. A. Peta induk. Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi, sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta dasar atau basic map. Nah ini ya,
Jadi dihasilkan dari survei. Nah, ini kalau kita ini tidak perlu ya menggunakan peta induk ya, karena kita tidak mampu untuk mensurvei sendiri kan begitu. Yang melakukan ini adalah tadi itu BIK ya, atau Bagus Hurtanal tadi itu ya, peta dasar, karena di sana lengkap dengan surveinya, langsung diukur panjang jalannya, ketinggian tempatnya bagaimana, itu langsung diukur di lapangan. Yang B, peta turunan. Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Nah, ini kalau ini merupakan dari keturunan peta induk ya, turunan peta induk ini. Kemudian berikutnya, jadi maksudnya ini gini, peta turunan itu merupakan peta yang sudah jadi istilahnya ya, yang sudah kita gunakan itu. Kemudian bentuk peta ya, bentuk peta ini yang pertama ada sketsa ya, sketsa. Sketsa itu berarti tanpa perhitungan sama sekali. Kalau kalian pernah ditanya alamat, kemudian kalian menggambar langsung ya, oret-oretan, itu namanya sketsa ya. Kemudian yang kedua peta. Peta seperti kita lihat di tersebar di berbagai pusat pemerintahan ya. Di balai desa ada peta ya kan? Di kantor bupati ada ya, itu ada. Atau di sekolah kita juga ada, di sekolah ya kan, ada peta banyak. Peta timbul. Kalau peta timbul ini peta ukiran ya, peta ukiran yang biasanya dihubungkan dengan peta topografi. Nah ya, dihubungkan dengan peta topografi sehingga kelihatan ya, mana gunung, mana lembah, mana danau dan sebagainya. Ini peta timbul. Kemudian ada maket atau miniatur. Ini biasanya ada pada ini Belanda punya ini miniatur ya, miniatur kota di Belanda ada maket miniatur suatu kota. Oh ya, di Indonesia itu ada nggak ya? Mungkin di Taman Mini Indonesia Indah mungkin ada, mungkin di Jakarta ya, miniatur. Tapi itu bukan maket ya, cuma ini tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ditanam sedemikian rupa sehingga membentuk peta Indonesia, bukan maket itu. Miniatur ya, miniatur, model yang mini istilahnya ya. Kemudian ada peta foto. Peta foto itu merupakan peta asli dari satelit foto dari atas ya, bisa dari satelit, pesawat atau balon udara. Jadi memfoto permukaan bumi gitu ya, itu namanya peta foto ya. Ini merupakan hasil kerja dari penginderaan jauh, nanti kita bahas di subbab berikutnya ya. Kemudian ada atlas. Nah, atlas ini yang seperti kumpulan peta yang ditumpuk jadi satu dalam sebuah buku, itu namanya atlas ya, bukan sarung ya. Atlas ini diambil dari nama dewa Yunani kuno, namanya dewa Atlas. Konon katanya bumi ini dijunjung oleh Atlas ini, dewa Atlas ini. Ya itu. Kemudian ada globe. Globe ini bentuk bumi yang diperkecil ya, seperti bola. Globe itu namanya. Itu. Oke, kemudian komponen-komponen peta. Nah, ya.
Yang pertama ada judul, skala peta, legenda, simbol peta, garis-garis astronomis, warna peta, orientasi mata angin ya, garis tepi. Tahun pembuatan juga masuk sebenarnya ini. Tahun pembuatan peta masuk ya. Oke, kita lihat ini. Ini yang harus ada ini ya. Yang harus ada dalam sebuah peta ini. Harus ada judul. Ini ya. Judul ini harus jelas, tidak boleh tulisannya tidak boleh kecil ya, harus besar tulisannya biar jelas dan sesuai dengan isinya. Nah, ya. Kalau judulnya Jawa Timur ya isinya ini peta Jawa Timur bukan Jawa Tengah kan begitu. Ini judul. Kemudian ada skalanya karena peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Jadi harus pakai skala. Ini ya. Ini. Kemudian ada simbol. Baik itu simbol warna ya maupun simbol ini garis kan begitu. Simbol warna ada ini ya, menunjukkan ketinggian dan kedalaman ya, ketinggian tempat dan kedalaman. Ini warna biru ini untuk kedalaman ya. Kemudian ketinggian ini mulai dari kuning sampai coklat, itu ketinggian. Ada lagi simbol garis dan simbol luasan ya, simbol titik, garis dan luasan ya. Kalau simbol titik itu seperti kota kan ada titiknya, yang titik kota apa gitu. Kemudian titik yang lebih besar biasanya ibu kota kan begitu. Itu simbol titik. Kemudian ada simbol garis seperti jalan atau sungai. Kemudian batas wilayah ya. Kalau simbol luasan ya bentuknya itu bidang. Misalnya saja danau ya, ada simbol danau. Kemudian simbol rawa juga ada, itu termasuk yang simbol luasan ya. Kemudian ada simbol gambar. Ayo. Jadi simbol ini banyak, ada simbol warna, ada simbol titik, garis, luasan, dan simbol gambar atau istilahnya itu simbol piktogram. Nah, misalnya saja seperti simbolnya bandara. Simbol bandara itu kan pakai gambar pesawat ya kan. Kalau simbol pelabuhan pakai gambar jangkar, itu namanya simbol gambar ya. Kalau ada masjid disimbolkan bulan sabit dan bintang kan begitu, dan sebagainya, itu simbol gambar ya. Lalu berikutnya ini ada insert peta. Insert peta. Apa itu insert peta ya? Ini contohnya seperti ini. Ini merupakan peta Pulau Falkland ya. Pulau Falkland ini terletak di wilayah timur Amerika Selatan. Nah, di mana letak Falkland itu? Di timurnya Amerika Selatan. Lah, ini ada insertnya. Di sini itu Amerika Selatan ya. Lah, Falkland itu di sini. Lah, ya. Jadi biar tahu letaknya. Biar tahu letak dari Falkland ini terhadap daerah sekitarnya, itu namanya insert ya. Ada pula insert yang menggambarkan wilayah yang tidak tergambar di peta. Nah, misalnya saja begini, kalian lihat peta Jawa Timur. Kalian lihat peta Jawa Timur di atlas kalian ya. Kalian lihat di sana ada wilayah yang digambar kotak-kotak tersendiri di atas. Itu adalah wilayah Kangean
Pulau Kangean. Nah, Pulau Kangean itu letaknya sangat jauh dari Jawa Timur, pulau utama, gitu loh ya. Sehingga kalau digambar itu peta Kangean ini tidak ikut dalam kotak batas petanya, gitu loh ya. Sehingga perlu diberikan garis koordinat baru untuk dimasukkan dalam peta itu, sehingga bentuknya ada kotak-kotak gitu ya di atas. Itu namanya insert. Jadi peta Kangean itu sebenarnya kan jauh dari Jawa Timur tuh. Kalau digambar sebenarnya itu tidak tercantum, atau istilahnya tidak cukup petanya. Kalau digambar perlu 2 lembar ya. Jawa Timur itu kalau digambar perlu 2 lembar, karena Pulau Kangean itu letaknya di atas, di utara kan begitu. Nah, untuk menghemat tempat, maka Pulau Kangean digambar di dalam kotak-kotak tersendiri. Nah, itu namanya insert ya. Kemudian ada mata angin. Ini orientasi mata angin ini ya. Nah, ini juga merupakan unsur-unsur peta penting ini ya. Ini. Kemudian garis astronomis, ada garis lintang, ini ada garis bujur. Tahu ya garis lintang dan bujur itu apa? Garis lintang adalah apa rek? Garis yang sejajar dengan khatulistiwa, itu namanya garis lintang. Kalau garis bujur apa? Garis yang apa? Menghubungkan utara dan selatan, melingkar ya. Ini. Atau berpotongan dengan garis khatulistiwa. Jadi garis bujur itu garis yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Kalau ekuator atau khatulistiwa itu garis yang membagi bumi tepat menjadi dua bagian, utara dan selatan ya. Tuh. Kemudian ada batas peta atau tepi peta. Ini ya. Garis tepi. Jadi kalau kalian nanti gambar peta harus ada garis tepinya, biar ndak ucul petanya, kan begitu. Biar kalian gambarnya ndak melebar kemana-mana. Jadi harus ada garis tepinya, ya. Tuh. Kemudian mungkin ada tahun pembuatan peta ini. Ini unsur-unsur yang wajib, ada unsur tambahan lagi ya. Ada tahun pembuatan peta, kemudian sumber petanya dari mana dicantumkan. Kemudian ada lagi apa namanya ini sebentar ya, tulisan. Nah ya, tulisan harus ada itu, tulisan ya. Tulisan ini harus ada. Kalau tidak ada tulisannya, ya kita bingung ini gunungnya gunung apa namanya, kota apa, kan begitu. Nah, dalam penulisan ini juga ada aturan-aturannya ya. Ada aturannya. Kalau nulis judul maka harus besar. Nulis apa namanya, nama sungai atau nama samudra, laut, itu lain ya. Kalau nama sungai itu tulisannya harus mengikuti bentuk sungainya. Kalau menulis perairan, laut ataupun samudra, maka tulisannya huruf besar dan miring. Kenapa kok begitu? Ya karena memang aturannya begitu. Aturan letteringnya begitu ya. Pemberian apa namanya, tulisan seperti ini, miring kan begitu kan, miring.
ya. Kemudian harus ada warnanya. Nah, ini ya. Warna. Tadi ya, simbol warna ini penting karena tidak ada warnanya kita tidak tahu mana daerah yang tinggi, mana dataran rendah, ya kan? Mana laut, mana daratan, kan kita tidak tahu kalau tidak ada warnanya. Ini penting ya. Oke, masuk ke skala peta ya. Maaf, penggolongan peta. Penggolongan peta berdasarkan skalanya. Nah, oke. A, ada peta kadaster atau peta teknik ya, yaitu peta dengan skala antara 1 sampai 100 sampai 1:5000. Nah, ini peta kadaster ini hanya meliputi wilayah yang cakupannya itu kecil ya. Mungkin saja ini peta suatu desa ya, peta desa bisa ya. Jadi cakupannya kecil, tetapi detailnya kelihatan ya. Detail dari peta itu kelihatan, mana rumah kelihatan, jalannya kelihatan, sawahnya kelihatan gitu ya. Tahu jelas sekali ya. Kemudian yang kedua ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala antara 1 sampai 5000 sampai 1:250.000. Nah, ini cakupannya lebih luas lagi daripada yang tadi. Ini cakupannya sudah kabupaten lah istilahnya ya, peta kabupaten. Nah ya, kalau sudah peta kabupaten maka detailnya lebih lebih rendah daripada yang peta kadaster tadi ya. Mungkin di peta kabupaten itu sudah tidak terlihat lagi mana perumahan ya. Mungkin sudah tidak terlihat lagi jalan desa ya. Jadi detailnya makin berkurang, tapi lokasinya lebih luas gitu ya. Kemudian peta skala sedang, yaitu skalanya antara 1:250.000 sampai 1:500.000 ya. Ini skalanya sudah peta provinsi ini ya, peta provinsi. Detailnya lebih kecil lagi, tapi cakupan wilayahnya luas. Detailnya makin berkurang ya. Mungkin sudah tidak kelihatan lagi jalan kabupaten, tidak ada sudah wes ya. Atau bahkan ibu kota kabupaten pun tidak ada, apalagi nama kecamatan ya, tidak ada, sudah hilang itu kan. Itu peta skala sedang. Kemudian peta skala kecil ya. Ini peta dengan skala kecil, punya skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Ini meliputi satu negara ini ya, satu negara, satu kawasan ya. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya. Kemudian detailnya menjadi lebih rendah lagi ya. Sudah tidak lagi kelihatan nama-nama kabupaten, tidak lagi kelihatan jalan-jalan provinsi, tidak ada sudah wis ya. Atau mungkin ibu kota provinsi sudah tidak lagi ditemukan, tidak kelihatan tambah ya. Yang terakhir ada peta geografis. Ini meliputi peta dunia, punya skala lebih dari 1 juta ini lebih luas lagi, detailnya lebih rendah lagi ya. Itu. Oke, berikutnya jenis skala peta. Nah, ini ada 3 ya. Ada skala pecahan, ada skala grafis atau skala garis ya, ada skala verbal. Nah, kalau skala pecahan seperti yang kita tahu itu ya, seperti ini ya.
1/sekian, 1/sekian, itu namanya skala pecahan ya, yang paling banyak digunakan. Ada lagi skala garis atau grafis seperti ini bentuknya ya. Jadi misalnya ini satu kotak ini ya, mewakili 1 cm. Nah, di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cm. Nah, di sini ditulis kilometer. Berarti 6 cm itu kan mewakili 6 kilometer kan begitu. Ini maksudnya begitu ya. Sekarang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari skala grafis atau skala garis ini, kalau petanya itu diperbesar atau diperkecil, maka skalanya akan ngikut dengan sendirinya, otomatis. Tapi kalau menggunakan skala angka atau skala pecahan, kalau petanya itu diperbesar atau diperkecil, maka skala itu harus dirubah lagi skala angkanya. Tidak seperti peta dengan skala garis ya. Itu yang ketiga, skala verbal. Skala verbal pakai kata-kata, 1/sekian gitu ya. Jadi pakai kata-kata, bukan pakai angka. Tapi ini jarang sekali digunakan ini, jarang sekali digunakan ini, selain di negara luar ya ini. Baik, oke. Menghitung skala peta, ini rumusnya mudah sekali ini, mudah sekali. Nah ya, 1. Membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi ya. 2. Membandingkan dengan peta lain yang sudah ada skalanya. 3. Menghitung jarak satu garis lintang atau garis bujur ke garis lintang atau garis bujur berikutnya. Nah, rumusnya skala jarak di peta sama dengan dibagi jarak di permukaan bumi. Sudah gitu aja. Kelihatannya sederhana ya. Di video berikutnya atau di bagian berikutnya saya akan buat video khusus tentang bagaimana menghitung skala peta ini ya. Kita akan bedah mulai dari yang nomor 1 ini sampai ke nomor 3 ya. Kalian siapkan petanya dulu ya. Kalian harus punya peta, atau paling tidak atlas lah, bisa pinjam ya, harus beli pinjam itu. Kemudian akan saya perjelas lagi tentang ini, apa namanya, unsur-unsur peta ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung japri saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.